Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas chapter 10 bab 10 mengenai simple past tense. Oke. Tujuan dari simple past tense adalah to talk about action or situation that happen and finish in the past, untuk membicarakan tentang kegiatan-kegiatan atau situasi yang telah terjadi dan telah berakhir di masa lampau. Contoh-contohnya adalah yang pertama, my schoolmates won English debate competition last week. Teman sekolah saya telah menangkan kompetisi debat bahasa Inggris minggu yang lalu. Ya. Ini aslinya verb pertamanya adalah win, karena ini kalimat bentuk simple past, maka win berubah menjadi won. Yang kedua, we played basketball last December. Nah, ini kata kerja play, bentuk pertamanya adalah play, karena ini simple past, maka ada tambahan ed di belakangnya. Contoh yang ketiga, he did not call me an hour ago. Ya, dia tidak menelponku 1 jam yang lalu. Ya. Karena ini bentuk simple past, maka kalimat yang ada kata kerjanya maka harus ada kata bantu kerjanya ketika dia menjadi kalimat negatif. Ini kata bantu kerjanya adalah did. Contoh yang keempat, I was not happy with my exam score. Saya tidak bahagia dengan nilai ujian saya. Ya. I was not, ini ada tambahan not karena kalimat negatif. Selanjutnya, the simple past form verb 2 of verb be, are, was, and were. Ya. Untuk simple past verb be adalah menjadi was and were. Ya. Was is the simple past form of am and is. Ya. Was adalah bentuk simple past dari to be, am, and is. Were is the simple past form of are. Ya, were adalah bentuk simple past dari to be, are. There are 2 types of verb to. Ada 2 bentuk kata kerja kedua. They are regular and irregular verb. Mereka adalah bentuk teratur dan tidak teratur. Ya, regular and irregular. Regular verb. Ya. Terangannya yang pertama, the simple past tense is usually made by adding ed at the end of the verb. Bentuk simple past biasanya dibuat dengan menambahkan ed pada akhir kata kerja. Contohnya, I walked to Dian's house yesterday. Ya. Kata walk ini ditambah ed di belakangnya. Yang kedua, if a verb ends in e, just add d to make the simple past tense. Jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf e, tambahi saja dengan huruf d to make the simple past tense, untuk membuat kalimat bentuk simple past. Contohnya, the shop closed early last night. Kata kerja close ini berakhir dengan e, maka tinggal nambahi dengan huruf d. Yang ketiga, if a verb ends in y, change the y to I before adding ed. Jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf y, rubahlah huruf y itu menjadi huruf i sebelum ditambahi dengan huruf ed. Contohnya, the cat tried to catch the mouse. Ya, kucing itu mencoba menangkap tikus. Try di sini sebenarnya adalah berakhiran dengan huruf y, karena ini kalimat simple past, maka huruf y-nya dirubah menjadi i, baru ditambahi dengan huruf ed. Terangan yang keempat, with some short verbs that end in consonant, double the consonant before adding ed. Ya. Beberapa kata kerja berakhiran dengan huruf
konsonan atau huruf mati, maka huruf konsonan itu harus digandakan sebelum menambahi dengan huruf ed. Contohnya, I almost fell, but Dad grabbed my hand. Ya. Kata grab di sini berakhiran dengan huruf B. Ini adalah huruf konsonan. Maka B-nya ini harus kita gandakan, baru ditambah dengan huruf ed. Oke, selanjutnya irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan apanya? Tidak beraturan perubahannya ketika menjadi verb kedua. Began menjadi began, bukan begined. Nah, bite menjadi bit, tidak menjadi bited, ya. Dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan dalam kalimat. Nah, we met Mr. Fikri in the supermarket last night. Kata met adalah perubahan dari verb 1 meet. Nah, jadi meet ini berubah menjadi met ketika kalimatnya simple past. Contoh yang kedua, my family went to Raja Ampat last year. Ya. When ini adalah perubahan dari kata kerja go. My brother won a championship in Italy. Ya. Kata won ini adalah perubahan dari kata kerja bentuk pertama win. Selanjutnya, I choose this shoes. Choose ini harus berubah menjadi chose ketika menjadi kalimat simple past. I chose this shoes. There are also some verb to in irregular verb that stay the same. Jadi ada beberapa kata kerja bentuk kedua yang perubahannya itu tetap sama dengan verb yang pertama. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada cut, berubahnya tetap cut. Hit tetap berubah menjadi hit, dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh penggunaannya dalam kalimat. The shoes cost $20. Ya. Kata kerja cost ini pada bentuk pertama tetap berubah menjadi cost pada verb bentuk kedua. She shut down the computer. Nah, kata kerja shut ini pada verb 1 tetap berubah sama shut pada verb kedua. Selanjutnya the form are bentuk-bentuk kalimat dalam simple past. Yang pertama adalah bentuk positif. Ya. Yang pertama ini adalah penggunaan kalimat yang memakai verb be, was, and were. Ya. Rumusnya subjek, was, were, and complement atau pelengkap. Ini adalah contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat. Subjek ini be, was, were, dan ini complement. Selanjutnya bentuk positif yang kedua adalah memakai kata kerja. Yang kalau tadi memakai be, sekarang memakai kata kerja. Ini adalah subjek-subjeknya, ini verb keduanya, dan ini objeknya. Selanjutnya bentuk question atau kalimat tanya. Kalimat tanya yang pertama ini memakai be, was, were. Tempatnya ditukar sama subjek. Kalau subjek tadi di depan, sekarang setelah be, was, were. Selanjutnya yang kedua adalah question yang memakai kata kerja. Kalau ada kata kerja ini berarti ketika berubah menjadi kalimat tanya harus ada kata bantu kerja. Karena ini bentuk simple past, maka kata bantu kerjanya adalah did untuk seluruh subjek. Ini be-nya. Dan komponennya. Nah, selanjutnya adalah kalimat bentuk negatif.
Yang pertama adalah kalimat bentuk negatif yang memakai be, was, were ya. Nah, ini contohnya. Subjek, was, were, not. Nah, ini komplement pelengkap. Selanjutnya kalimat bentuk negatif yang memakai kata kerja. Nah, di sini ketika kita membuat kalimat dalam bentuk negatif, maka kata kerja yang tadi merupakan verb 2, jadi kembali menjadi verb 1 karena sudah ada kata bantu kerja did di sini. I did not read some magazine ya. I did not play the guitar. Ini kalau kalimat positifnya play it ya, ada tambahan ed. Karena ini kalimat negatif, maka dia kembali ke verb 1 seperti bentuk kalimat question tadi. Jadi verbnya kembali menjadi verb 1. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Semoga kalian bisa mengerti. Nah, bisa diulang-ulang video ini untuk bisa mengerti. Dan selanjutnya kita akan latihan soal ya. Ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Sebelum mengerjakan, perhatikan betul perintah dari pengerjaan latihan soal ini ya. Complete the following sentences with the correct words ya. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut menggunakan kata-kata yang benar. Contohnya, perhatikan yang bergaris bawah ya. Were you here yesterday? Yes, I was. Ya. Was he absent last week? No, he wasn't. Ini baca berulang-ulang contohnya ini sehingga kalian bisa mengerjakan latihannya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Ini soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Ini terakhir adalah soal nomor 5. Anak-anakku sekalian, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.